terlalu banyak penderitaan yang kalian berikan kepadaku dan juga keluargaku. Halo gengs, kembali lagi bersama Abe Channel, channel yang akan selalu membuat kalian anteng seanteng-antengnya hingga lupa berkedip. Teruslah bernafas. Film apa tuh cenah sekarang? Film horor Indo pertama yang direview Abe Channel, gengs. Melihat spoiler di awal tadi, pastinya sangat sudah tidak asing lagi. Meskipun bukan sosok asli dari mendiang sang ratu horor, tapi produser, semua kru dan bintang film tidak main-main untuk menciptakan film yang merupakan remake dari film Sundul Bolong tahun 1981, yaitu film yang berjudul Bernafas Dalam Kubur. Konon katanya saat proses syuting berlangsung, hal-hal mistis pun kerap terjadi dan yang paling menggemparkan adalah hadirnya sosok mendiang Susana di lokasi syuting. Adapun yang terjadi pada saat proses editing oleh AB Channel, semua kru dari AB Channel yang terdiri dari hanya saya saja seketika mengalami panas tiris dan batuk pilek. Mengerikan sekali bukan? Makanya ini AB Channel baru bisa upload lagi gengs, tepar kurang lebih semingguan. Sedih. Semoga kalian mas selalu diberikan kesehatan ya. Malah curhat. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa buat kalian yang suka dengan review dari AB Channel, supaya disahubrek dulu like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifnya, supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari AB Channel. Yuk kita kedua aja langsung ke filmnya. Berlatar pada tahun 1989, film diawali dengan gegeleyengannya sebuah mobil yang sedang menelusuri persawahan ranca dan perbukitan. Orang yang berada di mobil tersebut ternyata bernama Satria yang diperankan oleh Herjunot Ali, merupakan suami dari sang ratu horor Susana yang diperankan oleh Luna Maya. Si Satria yang sedari tadi rurusuhan pulang ternyata atas permintaan si Susana yang katanya sedang panas tiris, namun faktanya dia melakukan ini semata-mata adalah untuk memberi supres atas kehamilannya yang mereka nanti selama 5 tahun pernikahan. Selama 5 tahun. Terkabul juga, Mas. Maksud kamu? Kabar baik tersebut juga didengar oleh kedua ART bernama Mia dan Thohir yang sengaja nguping karena penasaran. Tidak lama dari itu ART lainnya bernama Bang Rojali juga ikut menampakkan dirinya. Ibu hamil. Hamil. Alhamdulillah. Namun si Satria harus kembali ke pabrik karena dia hanya izin pulang sebentar untuk memastikan keadaan istrinya saja. Si Susana yang sedang ngidam tidak mau jauh-jauh dari si AA pun pengen ikut ke pabrik. Bener? Apa kabar? Baik. Ternyata posisi si Satria di pabrik sebagai HRD terlihat dua karyawan yang menemuinya. Mereka adalah Umar dan Jonal. Katanya mereka berdua mewakili seluruh karyawan pabrik minta supaya pihak perusahaan menaikkan gaji mereka, yang padahal si Satria ini tipe HRD yang selalu memikirkan kesejahteraan karyawannya, dan terbukti baru 3 bulan lalu perusahaan menaikkan gaji karyawan. Si Satria yang punya firasat kalau ini semua adalah akal-akalan para begundal ini saja minta mereka supaya mengumpulkan seluruh karyawan untuk membicarakan hal ini. Nanti saya coba bicara dengan karyawan yang lainnya. Kami mengerti keberatan Bapak, Pak. Singkat cerita, malam pun telah berlalu seperti biasa. Pasangan suami istri ini selalu melakukan sembahyang subuh di masjid. Selain as-sholatu khairum minan naum, mereka juga mengejar pahala lebih dengan sholat berjamaah. Kesiangan harinya, si Satria yang sedang teteleponan dengan presdir pabrik membahas tentang perusahaan yang akan mengadakan meeting di Jepun, diminta Pak Presdir supaya si Satria yang pergi ke sana karena selain membutuhkan orang yang mengerti tentang produk perusahaan, Pak Presdir juga menginginkan orang tersebut bisa membina hubungan yang baik dengan orang-orang Jepun, dan menurut dia yang mempunyai kemampuan itu selain dirinya adalah si Satria. Atau mungkin kamu mau menyuruh saya yang berangkat begitu? Mau tidak mau, si Satria harus pergi ke luar negeri meski hati kecilnya menolak karena dia yang sebenarnya tidak mau meninggalkan istrinya yang sedang hamil muda. Malamnya pun si Susana menyiapkan segala keperluan suaminya kalau kepergiannya ini tidak akan lama, hanya sekitar 1 mingguan saja, supaya si Susana, supaya apa ya? Lupa lagi, keesokan harinya.
Mereka menyempatkan tadarusan bersama sebelum keberangkatan si Satria yang sudah ada taksi di depan rumahnya yang menjemput. Dan dari sinilah awal mula hal-hal yang tidak diduga dan diinginkan terjadi tatkala para karyawan pabrik yang sedang mengalami masalah finansial, salah duanya mereka yang tadi nego gaji dan sedangkan duanya lagi bernama Gino dan Dudun. Si Jonal punya rencana edan dia yang mengetahui keberangkatan si Satria ke luar negeri, ngajak mereka semua untuk merampok di rumah si Satria, sempat mendapat penolakan karena rumah si Satria selalu rame dengan para ART-nya. Namun si Umar yang menaruh hati pada si Susana, diam-diam dia selalu memperhatikannya, bahkan sampai tahu tentang kebiasaannya setiap malam minggu kalau si Susana dan para ART-ART-nya selalu nonton layar tancap. Dan di saat itulah kesempatan kita untuk membadog semua hartanya si Satria. Singkat cerita, malam pun belum keeng. Seperti yang dikatakan si Umar, si Susana dan reng-rengan ART-nya sudah berada di TKP bioskop outdoor. Inilah saatnya. Si Umar DKK pun masuk ke rumah yang sedang kosong. Target mereka hanya akan mencari perhiasan dan kunci mobil saja. Kunci tersebut pun akhirnya dapat ditemukan si Gino. Nah, Arisia Toto tak bisa ngabedakeun mana kunci imah jeung mana kunci mobil. Hulu ruksak. Kumaha atuh lamun ieu we bos, lumayan ye hargana mahal saem. Karep sia we Toto, kajeun solo aing kieu carana mah. Lain dengan si Umar yang menemukan segitiga bermuda milik si Susana bagaikan lem Aibon, si Umar pun nyesep benda aneh tersebut. Kembali ke layar tancap, mereka yang sedang nontonin channel Anteng bersama merasakan perasaan serem tapi pengen nonton. Secara tiba-tiba si Susana merasakan rasa yang tidak biasa seraya pergi dari sana. Si Mia yang mengajar majikannya pun akan nemenin si Susana pulang. Namun apalah daya, sutradara yang menginginkan si Susana supaya pulang sendiri pun hanya bisa menitipkan majikannya pada si Cecep Kang Beca. Cep, hati-hati ya Cep. Di saat itu pula mereka yang masih berada di dalam pun seketika dibuat panik tatkala terlihat dari jendela si Susana yang sudah berada di halaman rumah diiringi dengan gelegeran hujan. Si Susana pun segera bergegas masuk ke rumah. Hujan yang sangat nyebret itu juga membuat para ART yang sedang nobar tidak bisa cepat-cepat pulang ke rumah. Kembali ke rumah, si Umar yang ngumpet di lemari berhasil keluar dari kamar si Susana. Seharusnya mereka bisa keluar tanpa ketahuan. Namun lagi-lagi si Toto membuat masalah dengan membunyikan piano. Meskipun tidak sengaja, tapi tetap saja hal itu membuat si Susana terbangun dan menaruh rasa curiga yang akhirnya memutuskan untuk mengeceknya ke bawah. Mereka pun harus ketahuan sebelum bisa keluar dari sana, yang secara terpaksa mereka harus melakukan sesuatu supaya hal ini tidak menjadi masalah besar. Namun perlawanan yang diberikan si Susana membuat mereka sedikit kewalahan hingga berhasil keluar dari rumah, dan pengejaran pun berlanjut di halaman rumah. Sempat terpojok dan akan dirujak oleh si Jonal, namun hal itu dapat digagalkan oleh kekasih gelap si Susana yang memang sedari awal ikutnya si Umar ini adalah untuk melindungi si Susana. Hal itu membuat wajah si Jonal ketahuan hingga pada akhirnya mereka semua pun tidak bisa lagi menutupi identitas mereka. Dia udah lihat satu orang di antara kita. Dia udah lakukan semua. Ya kita putih. Saya nggak mau ambil resiko. Dia kenali kita. Saat mereka sedang berdebat, disitulah kesempatan si Susana untuk melarikan diri yang sempat ketahuan dan berakhir sangat fatal. Melihat situasi yang sudah sangat kacau, si Umar yang sejatinya menaruh rasa pada si Susana pun seketika sirna tatkala dirinya tidak mau lagi kembali mendekam di balik jeruji besi, seraya memerintahkan si Gino supaya kembali ke rumah untuk menghilangkan jejak sementara yang lainnya akan mengubur si Susana, membuat seolah-olah si Susana menghilang di telan bumi. Bantu aku. Sungguh sangat membagongkan sekali. Meskipun si Susana masih hidup, mereka tetap melanjutkan penguburannya.
Wala iya ternyata mimpi gengs diiringi dengan berderinya telepon yang ternyata ketika dia berbicara dengan suaminya di telepon kejadian semalam bukanlah mimpi melainkan nyata dan kini si Susana sudah bukan lagi manusia melainkan sudah menjadi sundul bolong. Si Mia yang khawatir karena mendengar teriakan pun mendatanginya namun si Susana berkata kalau dirinya hanya mimpi buruk saja. Singkat cerita, malam pun semu-semu keeng karena mereka yang lagi-lagi sedang nontonin channel Anteng Bersama. Si Rojali berkata kalau film ini tidak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan film legenda Sundul Bolong, setan tersebut terbentuk akibat seseorang yang meninggal dalam keadaan mengandung. Karena dia bukan hanya menanggung kematian dirinya, melainkan orok yang sedang dikandungnya juga. Maka dari itu, Sundul Bolong adalah arwah penasaran yang sangat kuat, bisa menyerupai dirinya sebagai manusia pada umumnya. Kenapa harus ada setan di dunia ini? Mereka yang belum mengetahui kalau majikannya Sundul Bolong pun malah membahasnya. Si Tohir membela Sundul Bolong yang gentayangan karena memang sudah seharusnya orang yang membunuh itu harus dibunuh juga biar tidak ada korban berikutnya. Dan nampaknya hal itu jadi sebuah motivasi kuat untuk si Susana melenyapkan semua orang yang telah membunuhnya. Dan si Dudun orang pertama yang didatangi Sundul Bolong. Selain dirinya waktu itu yang megang bambu runcing, dia juga lah yang pertama melihat kalau si Susana masih hidup ketika akan dikubur. Namun dia juga masih bingung kalau teror ini antara mimpi dan nyata karena terlihat seperti mimpi dalam mimpi. Tapi tiba-tiba sontak hal itu membuatnya sangat yakin kalau Sundul Bolong yang menerornya adalah si Susana dan menceritakan kejadian barusan pada si Umar yang sedikit pun dia tidak percaya dengan perkataan si Kardun. Keesokan harinya saat si Dudun melakukan aktivitas di pabrik, dia terlihat lungat-lengut hampir tergiling alat pabrik. Faktanya sepanjang malam setiap kali si Dudun akan memejamkan mata, di saat itu pula Sundul Bolong selalu hadir yang membuat si Dudun tidak bisa tidur sama sekali dan teringat masa-masa kecilnya akan cerita uaknya tentang hantu Sundul Bolong. Jangan-jangan Susana hamil. Si Umar pun memperingatkan si Dudun supaya jangan sompral, apalagi sampai mengundang kecurigaan orang-orang terhadap kasus ini. Singkat cerita, malam pun kembali keeng. Terlihat wajah si Dudun yang sudah sangat gentel. Tidak lama dari itu datang si Umar dengan seorang kuntul, sengaja dia bawakan supaya bisa menyetel ulang otak dan pikiran si Dudun, dan sebagai pemanasan si Neng Kuntul akan ngerokang Dudun terlebih dahulu supaya otot-ototnya rileks dan terpusat pada satu area. Bang, Iya. Tetapi belum juga 1 menit si Eneng Kuntul sudah kembali dengan peralatan tempurnya. Apakah si Eneng juga sudah tidak sabar pengen cepet-cepet dikurut Kang Dudun? Dikarenakan kerokan Neng Kuntul ini terasa sampai ke tulang-tulang, Kang Dudun yang penasaran pun meraba punggungnya yang sudah berdarah-darah. Dan barulah terdengar suara ketukan pintu Neng Kuntul yang sesungguhnya dari luar. Mamam tah kerokan Sundul Bolong gengs. Si Kardun yang berlari sambil teriak Susana pun sempat terdengar oleh tetangga kos-kosan lain. Namun keburu diamankan si Umar dan si Toto alias si Gino seraya ngancam si Kardun kalau sekali lagi terdengar dan terlihat seperti ini maka tidak akan segan-segan akan menonaktifkan jalur pernapasan si Kardun. Meskipun sempat membela diri dan menjelaskan bahkan membuktikan kerokan Sundul Bolong tadi yang faktanya tidak terjadi apa-apa pada punggung si Kardun. Keesokannya, kejadian semalam menjadi trending topik desa yang terdengar oleh si Tohir kalau orang-orang membicarakan karyawan pabrik yang melihat Sundul Bolong jelmaan majikan mereka. Katanya penjelmaan ibu. Sontak hal itu membuat si Rojali kesalak cilok. Namun meskipun hanya baru kata orang-orang, mereka juga sudah merasakan gelagat aneh pada majikannya akhir-akhir ini. Singkat cerita, malam pun kembali poek. Berarti malam ketiga nih geng si Kardun diganggu Sundul Bolong dan kembali terdengar sayup-sayup panggilan manja si Sundul.
Si Kardun yang sudah mulai stres, dia pun kini mencari si Sundul Bolong dengan mengikuti suaranya yang berasal dari dalam pabrik sembari nantangin karena sudah saking stresnya. Gimana kamu? Gimana? Bukan saya, maafkan saya, maafkan. Bukan saya. Bukan saya. Sungguh bukan saya. Naas sekali si Kardun pun harus mengakhiri penderitaan dengan penderitaan lain. Dah. Op. Di sisi lain, mereka yang mulai khawatir pun menemui uaknya si Gino yang merupakan seorang dukun bernama Mbah Turu. Sesuai dengan namanya, si Mbah ini suka turu saat sedang menerawang, tapi itu terbukti sangat ampuh. Si Mbah mengetahui maksud mereka juga tahu kalau mereka sudah membunuh si Susana yang kini telah menjadi Sundul Bolong, salah satu arwah penasaran terkuat dan yang paling marah karena Sundul Bolong mampu mengaburkan pandangan manusia, bahkan saking kuatnya sampai mampu berbaur dengan manusia. Mengetahui situasi benar-benar sudah di luar Nurul, mereka pun minta pertolongan si Mbah Turu supaya tidak jadi korban berikutnya dengan memberi mereka satu aljimah yang membuat Sundul Bolong tidak akan mampu mendekat. Kabar baiknya, setan itu sejatinya tidak bisa membunuh, hanya mempengaruhi dan menakut-nakuti saja. Kalaupun membunuh, maka saat itu juga dia akan kembali ke alamnya. Singkat cerita, mereka sudah kembali ke kos-kosan. Terlihat si Sundul yang numpang lewat sambil manggil-manggil manja si Jonal sampai hanya dia saja yang terbangun dan mengeceknya keluar sendirian, digiring ke sebuah ruangan sepertinya dapur kos-kosan yang secara tiba-tiba si Sundul sepertinya sedang ngajak ucing-ucingan, dia malah masuk ke kamar yang mereka tempati. Kegaduhan tersebut pun kini terdengar oleh mereka berdua. Seperti yang dikatakan si Mbah Turu tentang membuat kabur pandangan manusia, kini si Sundul lakukan itu pada si Jonal. Malang sekali nasib si Gino, dia pun harus tewas di tangan temannya sendiri. Sementara di rumah, mereka yang masih kepikiran tentang omongan para warga seraya akan membuktikannya dengan satu rencana yang sudah dipikirkan si Rojali. Singkat waktu, sesaat sebelum menjelang subuh, mereka bertiga berkumpul di depan kamarnya si Susana dengan alat-alat yang sudah disiapkan. Salah satunya adalah boeh alias kain kafan bekas orang mati. Menurut mitos, kalau kain tersebut ditutupin ke kepala, maka kita bisa melihat wujud setan dengan jelas. Namun dikarenakan tidak ada yang berani memakainya, si Rojali punya ide lain dengan sebuah cermin. Cara kerjanya lumayan simpel, cukup melihat wajah target dari cermin yang akan dilakukan si Mia, meski dirinya semu ngadarek degi. Betapa kebluknya si Susana ini sampai dia tidak merasakan si Mia yang berada di dekatnya, dan ketika hendak ngambil cermin yang terjatuh, tiba-tiba saja alarm jam berbunyi dengan sekencang-kencangnya. Si Rojali niatnya mau ngumpet di balik kain, takut si Susana kebangun karena suara jam tadi. Yang terjadi justru malah menjalankan rencana awal dengan kain kafan. Ketika kain dilepas, semua nampak normal, namun karena penasaran dia memakai lagi kain tersebut dan kembali melihat majikannya yang sudah menjadi Sundul Bolong. Lantas dia pun menutupkan kain itu pada si Thohir. Paginya pun tanpa banyak berpikir lagi mereka sudah siap-siap akan pergi meninggalkan rumah. Sebagai ART yang baik, meskipun majikannya sudah menjadi Sundul Bolong, mereka tetap akan berpamitan terlebih dahulu. Mau kemana, Kak? Saking ngadarek-deknya, si Rojali pamit izin pulang karena bininya sedang sakit, yang padahal si Susana tahu kalau istri si Rojali sudah meninggal. Iya, maksud saya mau ziarah.
Sedangkan si Mia, dia izin mau ziarah ke makam ibunya, yang padahal si Susana juga tahu kalau ibunya si Mia masih hidup. Maksud saya mau jenguk, Bu. Lain dengan si Tohir, dia malah beralasan mau menjenguk yang sedang ziarah. Salting gara-gara doi, cakra, salting karena setan, checklist, memang somplak dasar. Singkat cerita, hari sudah gelap kembali. Akhirnya si Satria pun pulang dari dinasnya di Jepun, yang ketika masuk menggunakan kunci cadangan, dia yang belum mengetahui apa yang sudah terjadi, terlihat be aja tatkala bertemu dengan istrinya yang sebenarnya sudah jadi sundul bolong itu. Alarm kembali berbunyi, tandanya waktu menunjukkan pukul 4 subuh, dan seperti biasa mereka yang selalu sholat berjamaah akan pergi ke masjid. Namun kali ini si Susana menolak dengan alasan sedang tidak enak body, sehingga si Satria seorang diri saja yang akan pergi ke masjid. Setelah selesai sholat berjamaah, si Satria yang lama tidak kelihatan pun disapa Pak Ustadz Haji Naryo dan menjelaskan kalau dirinya baru pulang dinas dari luar negeri, seraya menanyakan si Susana yang tidak ikut karena kecapean habis jalan-jalan tadi siang. Namun bukan hanya kali ini saja, melainkan sudah sekitar semingguan si Susana tidak pernah lagi terlihat subuh berjamaah, membuat si Satria semunga huleng karena setahu dia istrinya selalu berjamaah di masjid ini setiap subuh. Lantas Bu Hajah pun bercerita, mungkin karena omongan warga yang tidak mengenakan membuat si Susana tidak pernah kelihatan lagi. Omongan apa, Bu? Bukan maksud Bu Hajah mau menggibah, tapi ini dikarenakan suaminya si Susana sendiri yang bertanya. Bu Hajah pun memberitahu si Satria tentang omongan para warga kalau ada 2 warga yang meninggoy karena dihantui sundul bolong Mbak Susana. Si Kardun sama si Gino Tea ya gengs, pasti yang menyebar isu ini juga si Umar sama si Jonal. Jelas itu dibantah si Satria karena bagaimanapun juga yang dilihat si Satria semua nampak normal dan baik-baik saja. Di subuh itu pula, mereka berdua yang tersisa kembali mendatangi Mbah Turu untuk minta pertolongan dan menceritakan keponakan si Mbah yang sudah meninggoy. Mendengar hal itu, Mbah Turu pun sedikit ngadat dan bertekad akan memusnahkan si sundul bolong. Dari hasil penerawangan Turunya, cuma ada 2 hal yang membuat si sundul bolong ini merasa nyaman berada di dunia kita. Pertama adalah rumahnya yang utuh membuat arwahnya merasa punya tempat tinggal. Dan yang kedua adalah suaminya, cinta dan kasih sayang dari suaminya membuat si sundul punya kekuatan ekstra untuk melawan takdirnya. Namun semua itu ada ritualnya, suaminya harus dibunuh di depan mata si sundul karena kalau tidak, itu hanya akan membuat si sundul semakin marah terhadap kita. Saya ada sebuah rencana. Pertama-tama si Umar nelpon ke kantor si Satria memberitahukan kalau istrinya sudah almarhum dan dikuburkan di belakang rumah dekat tanaman melati. Awalnya si Satria tidak percaya, namun pertanyaan yang dilontarkan si Umar membuat si Satria semunga huleng karena semua ada benarnya. Kenapa para pembantu Anda semuanya meninggalkan rumah Anda? Dan apakah Anda pernah melihat istri Anda sholat kembali? Singkat cerita, hari pun sudah sore, ditandai dengan pulangnya si Satria. Seperti biasa, si Susana pun menyambut suaminya saat pulang kerja, dan seperti yang dikatakan si penelepon misterius, si Satria pun seraya memastikan kebenaran itu dengan bertanya kapan akan kembalinya para ART ke rumah kita lagi. Tidak, Mas. Cukup menjanggalkan jawaban yang diberikan si Susana ini. Lantas si Satria pun ngajak istrinya ngaji seperti yang sering mereka lakukan untuk meminta pertolongan dan perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berita-berita buruk tentang keluarga kita dan hal-hal yang dapat membahayakan keluarga kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Gelagat aneh pun mulai terlihat pada si Susana tatkala si Satria membacakan ayat-ayat surah Yasin. Semakin lama si Susana yang sejatinya bukan manusia lagi semakin tidak tahan mendengar bacaan ayat-ayat suci tersebut.
Melihat reaksi aneh pada si Ayang, si Satria pun ngecek ke belakang rumah tentang kuburan istrinya di dekat tanaman melati. Alhasil sandal istrinya yang gular-goler di sana cukup memberi pertanda kalau si penelpon misterius itu tidak sedang ngeprank dirinya. Hingga sampai menjelang maghrib, kuburan itu pun berhasil ia gali. Betapa rungkadnya hati si Satria tatkala ia menemukan jasad istrinya di sana dalam keadaan terbujur kaku. Di sisi lain, si Umar memprovokasi para warga dengan dalih keamanan dan kenyamanan untuk mengusir Sundul Bolong dengan cara membakar rumahnya. Kita usir Sundel Bolong itu dari kampung ini. Ayo, Pak. Kembali ke si Satria, sambutan istri tercinta saat ini pun tidak semanis yang sudah-sudah karena si Satria sendiri yang sudah mengetahui kebenarannya seraya ngusir si Susana karena istrinya bukan seorang jurig, pembohong ataupun sejurig pembunuh. Si Sundul pun pergi ke belakang rumah. Dia sendiri yang baru melihat jasadnya pun semu-semu percaya gak percaya. Tapi tiba-tiba Sundel Bolong. walah yang wani-waninya si Jonal datang saat si Sundul sedang murka-murkanya. Sekarang saatnya kau Oh, rupanya si Jonal dapat backingan dari abang-abangan si Mbah Turutea yang sudah siap dengan mantra dan pusakanya. Cakakak di leweng injuk talina, dihakan di baweng hitut jadina. Jin, setan, iblis, haritut kabeh sia, lemah asih, lemah cai suruput ning kekuatan, turu. Sekarang kau jadi milikku, Sundel Bolong. Mantra yang sangat ajib kembali ke para warga yang kini sudah sampai di rumah si Satria pun tanpa basa-basi langsung membakarnya. Sempat mencegah para warga dan memberitahu mereka kalau Sundul Bolong sudah diusir, namun provokasi si Umar yang sudah sangat kuat tidak bisa menghentikan amukan para warga. Muka dua si Umar langsung menghampiri si Satria seolah-olah dirinya berada di pihak si Satria dan sangat membutuhkan kehadiran Pak Satria untuk mengusir arwah Sundul Bolong dari dunia ini. Sesampainya di kediaman Mbah Turu, si Satria pun di briefing langsung oleh Mbah Turu kalau si Satria cukup hanya duduk santuy saja, tidak perlu melakukan apapun. Perlu diketahui kalau Sundul Bolong itu kuat dan licik, dia akan melakukan apapun untuk mempengaruhimu. Kuncinya jangan mendengar apapun yang dia katakan karena dia bukan istrimu melainkan iblis yang menyamar jadi istrimu. Setelah itu, si Satria pun diajak ke ruang ritual yang sudah si Mbah Turu persiapkan. Meskipun berkali-kali si Susana mengingatkan dan memperingatkan si Satria supaya segera pergi karena mereka akan membunuhnya, hal itu sangat sia-sia karena briefingan Mbah Turu tadi. Namun kekuatan cinta tidak bisa menahan si Satria untuk menatap istrinya tercinta bagaikan kaca enteng si Mia. Si Satria pun jadi bisa melihat si Jonal yang akan menusuknya dari belakang. cepat cabut keris ini. Sudah terlalu banyak penderitaan yang kalian berikan kepadaku dan juga keluargaku. Sontak hal itu membuat Mbah Turu seketika sudah menghilang dari sana, disusul oleh si Jonal yang juga kabur tapi tidak dengan si Umar yang tidak sempat kabur. Kalau ritualnya sudah gagal, Sundel Bolong itu baru akan lenyap. Kasih lawan pakai kau punya mantra. Go kau! Mbah Turu sangat paham dengan kemurkaannya si Sundul. Dia hanya bisa membacakan kembali mantra hitutnya. Cakakak di leweng injuk talina, dihakan di baweng hitut jadina. Jin, setan, iblis, haritut kabeh sia, lemah asih, lemah cai suruput ning kekuatan, walah yang cangkem Mbah Turu pun dipasek hingga dia tidak bisa lagi membacakan mantranya.
Tragis sekali, Mbah Turu pun dibikin turuk selama-lamanya. Di sisi lain, si Satria yang menangani si Umar pun berhasil membunuhnya meski sebelumnya si Satria sempat terkena cucukan keris si Umar. Tinggal menyisakan si Jonal. Panggilan-panggilan manja si Sundul membuat si Jonal kalap dan bersembunyi di toilet umum desa. Namun apalah daya, si Sundul bukanlah bocil yang bisa diajak main petak umpet. Dia pun berhasil mengetahui keberadaan si Jonal dan menusuk-nusuknya seperti sedang melakukan adegan sulap. Kasih saya keluar! Aman! Cepat sekali si Sundul membuat liang lahat di sana dan bermaksud akan menguburnya hidup-hidup seperti yang dia lakukan kepadanya dan anaknya. Meskipun tahu resikonya si Sundul akan lenyap dari bumi ini setelah membunuh si Jonal, tapi itu harus dia lakukan supaya suaminya bisa aman dan tentram. Si Satria pun akhirnya datang ke sana. Namun si Sundul yang sudah membunuh mulai melemah dan akan kembali ke alamnya. Aku harus pergi. Tetapi begitu juga dengan si Satria yang baru kehilangan kebaalannya akibat dicolok si Umar tadi. Tanpa dia sadari, dia sudah kehilangan banyak darah dan meninggal di samping gaun istrinya. Keesokan harinya, mereka berdua pun dikuburkan secara layak. Nampak di sana para ART yang juga datang menghadiri pemakaman kedua majikannya. Tamat, dan cinta pun mempersatukan kembali mereka di alam lain. Gimana gengs, filmnya serem gak? Lanjut dong ke Susana Malam Jumat Kliwon. Tapi baru rilis gengs, next pasti kita akan bahas. Celah, karena AB Channel sudah tidak kuat lagi. Ngomong sedikit batuk. Jadi ngerekamnya juga panjang prosesnya gengs. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.